Halo Ter, ketemu lagi di channel Mr. LH. Kali ini kita akan memasang head unit yang kemarin itu sudah kita unboxing, yaitu dari MTEK seri MM8803. Bagaimana proses dan cara pemasangannya? Ayo ikuti terus. Oke, langkah pertama untuk melepas head unit yaitu kita harus melepas apa ini namanya ya, tudung ya, atau cover dari head unit itu sendiri. Yang diperlukan obeng min sama kain. Perlunya kain supaya tudung ini atau cover ini tidak rusak nantinya saat kita buka dengan obeng. Kita menggunakan alat seadanya, walaupun sebetulnya kalau kita mau beli juga ada khusus untuk buka cover-cover dari dashboard. Oke, ayo kita langsung aja buka. Perlu diketahui Honda memberikan 2 titik bukaan. Untuk membuka itu biasanya ada di sebelah sini ya, dekat di lekuan ini sama sebelah kanan ada 2. Nah, kita congkel biasanya sudah bisa langsung dal. Setelah itu kita tarik. Ya, coba kita langsung aja. Kita cover dulu obengnya. Ya, ini udah agak terbuka satu. Di sebelah kanan. Oke, sudah terbuka kuncian utamanya. Selanjutnya kita tinggal tarik. Dalam menarik ini memang suaranya agak sedikit keras, jadi nggak usah takut terjadi apa-apa. Nah, saya turunkan dulu, tidak mengganggu. Ya, seperti ini. Kita lepas, tinggal kita lepas soket hazardnya. Soket hazard ini, pencet ininya terus tarik. Udah bisa terlepas. Langkah selanjutnya kita lepas head unit tersebut. Ya, diperlukan obeng atau bisa kunci 10. Ya, untuk melepas soket dari head unit original bawaan dari Honda Mobilio itu ada sistem locknya ya, kayak gini. Cara melepasnya kita tekan yang bawah, kelihatan nggak? Bawah ini, tekan bawah, habis itu kita tarik naik. Nah, seperti ini sudah bisa langsung terlepas. Proses selanjutnya kita mencari positif negatif dan kegunaan dari kabel-kabel bawaan orinya. Nah, ini soket yang dari head unit aftermarket, yang jelas warnanya berbeda dengan kabel head unit bawaan. Jadi kita harus mencari supaya tidak terjadi kesalahan. Ya, yang pertama kita cari adalah cover power. Di sini dibutuhkan, kalau saya suka dengan
taspen DC ini untuk mengetahui arus, jadi nggak terjadi kesalahan. Untuk DC biasanya tanpa kontak pun dia akan hidup, arus aki ya maksudnya ya. Oh ini, jadi arus aki Mobilio ini simbol warnanya adalah pink garis silver. Pink garis silver adalah aki, arus aki. Kemudian groundnya di sini sama warna hitam. Jadi kalau kita posisikan soketnya seperti ini, berarti yang atas ini adalah plus aki, yang bawah adalah minus aki. Kalau dari soket head unit aftermarket atau yang biasanya gitu ya, head unit aftermarket ini arus aki menggunakan warna kuning. Jadi di sini adalah kabel yang paling besar biasanya warna kuning. Ini kabelnya, tinggal kita colokkan. Oh ya, satu lagi, karena ini saya tidak mau merusak kabel originalnya, jadi selain saya tidak akan mengupas kabelnya, jadi di Jogja sendiri saya sudah mencari soket female-nya untuk soket ini, cuma nggak ada ya. Pada akhirnya saya membeli soket apa ya namanya ini, jumper ya, beli soket jumper biasa di toko elektronik ya. Ini isi 10 harganya 12.000, isi 10 harga 12.000. Nah, jadi untuk ngakali ini nanti untuk menyambung kabel-kabelnya sehingga tidak merusak kabel originalnya ya. Jadi ini saya masukkan tadi, plus sudah ketahuan yaitu yang warna, kita ulangi, warna pink garis, kelihatan nggak, pink garis. Nah ini adalah plus aki ya. Kita tes lagi, ini langsung nyala biasanya. Oke, itu berarti menggunakan kabel warna kuning. Oke, colok ya. Terus kemudian negatif akinya warna hitam, sama bawaannya warna hitam juga, kita colok juga. Lalu kita nyari ACC ya. ACC itu dia akan on. Jadi teman-teman jangan sampai keliru ya, karena waktu dalam kondisi kunci off seperti ini dia tidak akan ada arusnya. Jadi jangan digunakan sebagai negatif atau ground, karena nanti akan bisa terjadi konslet. Ya, ini saya kira warna di sini adalah warna ungu garis silver ya, ungu garis silver ya, kabel yang ini. Coba ya kita tes dulu. Ini saya colok di sini. Kunci mana? Ini kan nggak ada arus ya, nggak nyala. Kunci kontak saya on kan. Nah, nyala. Ya, jadi ini adalah ACC. Simbol ACC ini atau kabel ACC ini, kalau dari kabel HU bawaan itu warnanya biasanya merah, warna merah ya. Jadi karena ini tidak bisa masuk ya, nggak bisa masuk seperti ini, itulah fungsinya dari ini. Kita gunakan kabel jumper ya, kabel jumper. Kita pilih sesuai warna aja ya, kita sobek aja sesuai warna. Oke ya, ini adalah ACC. Oke,
Nah, itu nanti kita potong kabelnya dan kita sambungkan ke iluminasi ini. ACC, kabel ACC. Untuk diisolasi supaya tidak terjadi konslet. Ya, simbol merah ini sekali lagi untuk ACC atau kontak on. Kontak on itu di sini warnanya ungu, strip silver. Saya kira kita potong aja deh. Oke, selanjutnya yang bagian pojok sendiri yang lebar ini yang warnanya abu strip silver ini merupakan kabel iluminasi. Jadi iluminasi itu maksudnya saat kita menggunakan lampu kota, biasanya kan kalau panel-panel di sini kan nyala. Nah, ini fungsi dari kabel iluminasi. Nah, sedangkan dari HU-nya sendiri biasanya kabel yang digunakan untuk iluminasi sendiri warnanya adalah oranye, warna oranye. Ya, kita masukkan di sini kabel oranye-nya. Oke, terus kemudian apa ya, kalau untuk power saya kira sudah semua. Tinggal kita menyambung untuk sound sistemnya ya. Sound sistemnya. Jadi di sini ada 12 kabel ya. Teman-teman, di sini ada 12 kabel, yaitu 2 tadi adalah 3 berarti ya, power sama ACC ya. Yang ungu adalah power. Terus kemudian satunya iluminasi, yaitu untuk lampu kota. Terus sisanya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 adalah sound atau speaker ya, speaker depan kanan kiri dan belakang kanan kiri. Oke, selanjutnya adalah untuk sound system ya, sesuai dengan head unit aftermarket ini. Sound depan yang kanan itu adalah warnanya abu-abu dan abu-abu strip hitam ya. Strip biasanya untuk minus ya biasanya. Jadi yang abu-abu polos ini berarti plus. Abu-abu depan kanan. Sedangkan yang di kabel soket bawaan untuk speaker depan yang sebelah kanan itu warnanya merah dan kuning. Selanjutnya untuk depan kiri, yaitu di sini warnanya biru dan hijau ya, biru dan hijau itu sebelahnya, berarti sebelahnya itu. Sedangkan kalau yang sesuai di sini itu depan kirinya itu front left itu putih dan putih strip hitam.
selisih 2. Kemudian untuk belakang sebelah kanan, itu biru dan kuning. Oh, ini berarti ya. Sebelahnya kabel ACC. Ya, bagian bawah kabel ACC sini. Itu adalah kabel speaker belakang kanan. Sedangkan di head unitnya untuk belakang kanan, head unit belakang kanan right, berarti ini purple and black. Purple itu berarti ungu ya. Kita cari di sini. Mana ya? Oh, ini. Oke, berarti tinggal yang belakang kiri. Berarti menyisakan untuk kabel sound di sini adalah warnanya warna hijau. Warna hijau itu pasti fix belakang sebelah kiri. Berarti di soket bawaannya adalah warna abu coklat. Selisih 2 dari yang sebelumnya, berarti oke yang ini. Oke, masuk. Oke ya, kurang lebih seperti ini. Dan kita akan mencoba kita akan menyambungkan. Ini kita salah nih, ada satu yang belum tersambungkan teman-teman, yaitu kabel break in. Fungsi dari kabel break in, kita kabel ini, kabel warna pink ini ya, kabel pink break in itu adalah supaya waktu kita kendaraan berjalan itu video tetap bisa kita nikmati atau tetap bisa kita play ya. Karena kalau ini nanti akan kita sambungkan ke ground. Kalau nggak disambung, nanti ini saat kita jalan monitor akan terjadi error atau tidak bisa menampilkan video ya. Jadi ini terlewat ya, belum terlewat juga sih, belum selesai kita kerjakan. Kita sambung, kita ketahuan, langsung aja kita sambung untuk kabel break in-nya. Jangan lupa kita solasi lagi.
posisinya di bawah kabel. Ini negatif aki ya. Nah, ya saya kira sudah terpasang semua. Sama ini hanya menyisakan kabel amplicon sama kabel reverse. Reverse ini digunakan untuk menyambung ke kamera belakang. Nah, besok kita akan sambungkan lagi kabel, atau nanti kita sambungkan langsung. Terus ampli ini biasanya untuk power amplifier menggunakan ini disambungkan. Yang ini lainnya seperti coklat ini sebetulnya K ya. K itu kalau sesuai dengan diagram ada di ini adalah K. K maksudnya adalah steering apa namanya sih? Yang di setir itulah biasanya ada tombol gitu kan. Ada steering control ya. Steering control itu pakai kabel warna coklat. Karena kita nggak ada ya dibiarin aja, nggak usah, tinggal ini aja ya. Yang penting coba kita akan menghidupkan. Udah berhasil belum sih kita ini? Baru nanti setelah oke, baru kita solasi semuanya ya. Solasi semuanya. Oke. Jadi yang akan kita masukkan ke head unit aftermarket ini adalah kabel utamanya ini. Ya, kita colokkan. Ya, pasti tidak akan kebalik karena ada perbedaan antara kanan kirinya atau atas bawahnya ya, tidak akan terbalik. Oke, sudah masuk. Terus oh iya, kabel ininya belum ya. Ini kabel anten untuk radio ya, kita colokkan. Kabel antennya itu keluarnya yang ini. Oke, terus itu monitornya. Kita sambungkan monitor ke head unit dengan mengkoneksikan kabelnya ya. Oke, kemudian kita ya, oke. Habis itu kita usahakan jangan ada yang menyentuh ya, supaya suaranya tidak terganggu. Kita hidupkan mobilnya. Oke, ini sudah bisa hidup. Android dengan OS berarti apa kalau N ya? Nougat ya, Android 7 ya berarti tadi ya. Biasanya kalau awal seperti ini sih katanya agak sedikit lama, tapi nanti kalau sudah kita unit tersebut sudah teraplikasikan di kendaraan, saat on off kendaraan itu ya cepat aja. Oke ya, ini tampilannya. Terus apalagi ya, kita nyoba matikan dulu, pencet lama ya, setting down, udah kita matikan.
Oke Kak, ini sudah saya rapikan, tidak mencar-mencar kabelnya, yang nggak kepake saya biarkan saja. Yang saya butuhkan nanti untuk memasang HU hanya anten, kabel utama, dan juga kamera mundur. Oke, jadi langsung kita pasang ya. Oh iya, untuk memasang ini, oke, ini kita lepas dulu. Kita perlu melepas dudukan dari head unit bawaan, karena di sini nanti bautnya di samping-samping ini. Jadi ini harus saya lepas untuk kita pasangkan di sini head unit baru. Ya, kalau nggak dilepas nanti nggak bisa kita cek dulu ya, masuk enggak. Oke, masuk. Berarti ukuran double din adalah standar ya. Iklannya tidak bisa saya pasang 3 baut karena yang sini nggak pas, daripada kita terlalu memaksa. Yang penting sudah cukup kencang. Yang sini ada logo dilarang menanam baut ya, jadi hanya 2. Sebelumnya kan 3 sama sini ya. Ini berarti akan saya pasang, sementara anten GPS nya saya taruh di dalam saja. Jadi ini dibautkan di sini. Ya, sementara saya taruh di dalam aja. Kemudian kita pasang kabel utamanya. Kita pasang. Terus kemudian jangan lupa untuk antennya kita pasang. Terus yang terakhir videonya atau kamera mundurnya kita pasang. Oke, sudah terpasang. Sebenarnya ada satu lagi sih, cuma kelihatannya tidak akan saya pakai USB, karena saya kira cukup ya, cukup dengan satu USB saja. Untuk ngecas saya bisa pakai yang lighter ya. Jadi ini bisa saya pasang intinya. Jadi cukup ini saja yang dipasang. Oke, kita coba lagi sebelum kita tutup covernya kita pasangkan. Kita coba lagi. Bunyi tek, ada ngunci. Ini juga bisa naik turun ya. Ini posisinya apa? Posisinya ini di atas, berarti kita naikkan. Ya, bolak balik. Cuma ini tidak bisa 360 derajat, tidak bisa. Hanya miring kanan kiri, atas bawah kanan kiri.
entah yang drivernya yang mau nonton, entah penumpangnya, gitu ya. Kita coba dulu. Karena habis dicopot semua power, ya minyak agak sedikit lebih lama. Oke, ya semua audio dulu ya, kita coba radio. Normal belum? Ya, ini kabel dimmernya tadi belum kita coba ya. Kabel dimmer ini, kalau lampu kota saya nyalakan, nyala enggak? Oke, nyala. Ya. Jadi anggaplah kondisi kita screen off kan, ini ada gambar screen layar, ada silang, berarti screen off supaya waktu malam tidak terlalu silau ya. Hanya menggunakan radionya ya, ini tetap kelihatan. Menghidupkan lagi tinggal ketuk layarnya saja. Ya, jadi audio normal. Oke, saya kira untuk uji cobanya setelah kita pemasangan semua kabel sudah cukup. Tinggal nanti kita lepas lagi monitornya, karena untuk memasang monitor ini adalah setelah covernya ini tertutup ya. Jadi kalau pasang sekarang otomatis cover nggak bisa masuk. Oke ya, kita lepas lagi. Kita pasang lagi. Sudah nggak ada jeda, berarti sudah terkunci semuanya. Normal. Terus ya, pemasangan ini tadi ya, ini kita kasih double tip ya, yang akan dipasang di sini untuk menutup celah ini. Kita kasih double tip aja. Kita coba lagi terakhir. Audionya samping-samping nggak keluar ya. Oh, ini baru keluar nih. Fitnya kalau saya lebih suka agak bukan hanya di tengah gitu ya, rear bukan hanya bukan hanya di tengah sini, tapi agak sedikit maju, tapi jangan terlalu maju juga, nggak enak. Segini lah, pakai custom aja. Oh, grisel. Ya, saya kira cukup sekian proses pemasangan dari head unit apa ini
mereknya MTEK 8803. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen supaya kedepannya lebih kreatif lagi. Oke, ikuti terus video-video dari Mr. LH selanjutnya. Ciao.